Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga dalam keadaan sehat dan tentu segala sesuatunya dilancarkan. Baik sahabat-sahabat sekalian, di beberapa waktu yang lalu banyak pembahasan terkait persoalan oknum-oknum habaib, oknum habib, yang kemudian banyak muncul di permukaan soal perdebatan-perdebatan baik pada persoalan nasab, baik pada persoalan kondisi oknum-oknum habaib yang ada di lingkaran-lingkaran FPI atau ex-FPI, ya sampai hari ini masih kontroversi dan lain sebagainya, sering muncul dengan karakter-karakternya mereka yang keras. Di beberapa perhelatan yang lalu mungkin tidak asing di telinga kita soal kadrun dan lain sebagainya, istilah-istilah yang kemudian dilabelkan kepada kelompok-kelompok yang kemudian menggunakan identitas agama untuk kepentingan politik. Nah, tidak lepas dari kondisi yang terjadi hari ini, saya pikir tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah terjadi di 2019, bahkan di 2014, di 2000 di perhelatan-perhelatan sebelumnya. Artinya apa? Ada sekelompok orang atau ada beberapa oknum-oknum yang melabeli dirinya sebagai habib atau habaib, yang kemudian cenderung kemunculannya mereka itu konteksnya erat dengan persoalan-persoalan politik, dan kemudian melabeli labelnya mereka selalu berlindung di belakang Nahdlatul Ulama. Ya kita tahu sendirilah, sekelas Habib Rizik misalnya, yang kemudian secara amalia kemudian gerak pengakuan dan pengklaimannya dia lahir dari tubuh NU. Sekalipun dia adalah NU, tapi yang terlihat di permukaan dia sering berhadapan-hadapan dengan orang-orang NU itu sendiri. Baik pada saat gerakan-gerakannya dia waktu membesarkan FPI, dan kemudian pola gerakannya dia yang ekstrim dan kemudian keras sampai pada akhirnya dibubarkan FPI, dan banyaknya gerakan-gerakan yang dia lakukan sampai pada akhirnya dipenjarakan dan kemudian bebas lagi. Dan kebanyakan tindakan-tindakan yang kemudian yang dilakukan oleh Habib Rizik itu cenderung erat dengan peristiwa-peristiwa politik gitu. Kalau kita melek sejarah di beberapa peristiwa yang lalu, anggaplah misalnya peristiwa bela Islam 212, Rizik Syihab itu muncul di permukaan sebagai figur yang berada eksis pada peristiwa itu. Kemudian peristiwa misalnya di 2019, pertarungan Pilpres di 2019 itu, Habib Rizik kemudian muncul lagi dengan label itu, dengan konteks itu. Nah, kondisi hari ini pun tidak jauh berbeda. Perhelatan Pesta Demokrasi 2024, Habib Rizik kemudian muncul lagi dengan kondisi yang saya pikir hampir sama dengan pesta-pesta demokrasi sebelumnya, gitu. Nah, saya ada cuplikan video pandangan dari Gus Islah Bahrawi menyikapi soal banyaknya oknum-oknum habaib yang kemudian bermunculan dan kemudian melabeli diri mereka sebagai warga Nahdiyin atau warga Nahdlatul Ulama. Kita dengarkan bersama-sama dulu, kemudian setelah itu kita diskusikan. Dan hari ini kita betul-betul dibius oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan habaib, tapi menggerus orang NU satu persatu karena persoalan-persoalan politik. Lalu kemudian politik-politik kekerasan di dalam Islam ini kemudian menjadi masalah. Sehingga apa? Kesannya Islam itu identik dengan kekerasan, melahirkan Al-Qaeda, melahirkan ISIS, melahirkan Ayman Al-Zawahiri, melahirkan Osama bin Laden, melahirkan Abu Bakar Ba'asyir, melahirkan Oman Abdurrahman. Ini yang dilahirkan oleh umat Islam hari ini. Melahirkan Muhammad Seyhu, ketuanya Boko Haram.
Ini yang dilahirkan oleh kita. Kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rus, Imam Ghazali, Jalaluddin Rumi. Tidak melahirkan Ibnu Khaldun berikutnya. Kita tidak lagi melahirkan ilmuwan-ilmuwan. Kita tidak lagi melahirkan Al-Muqaddimah, Tahafud, Al-Falasifah, Ihya Ulumuddin, Tahafud, At-Tahafud. Kita tidak lagi melahirkan Al-Mujalasa wa Jahirul Ilmi. Baik, sahabat-sahabat, kita sudah dengarkan sendiri bagaimana menggebu-gebunya dan kemudian pandangan dari seorang Gus Islam memahami persoalan ini. Kita tahu sendiri Gus Islam basicnya selama kemunculannya dia itu selalu berhadap-hadapan dengan kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok yang arahnya terorisme, ekstrim, kemudian anti Pancasila dan lain sebagainya. Nah, termasuk dengan apa yang kemudian menjadi pembahasan kita kali ini, itu persoalan oknum-oknum habaib yang kemudian cenderung munculnya mereka ini kita tidak pukul rata ya, maksud saya kita tidak menjustifikasi secara keseluruhan seluruh habaib seperti itu, tapi kenyataannya, faktanya yang di lapangan, beberapa oknum-oknum habaib ini kemudian muncul dengan gaya yang berbeda dari yang ditampilkan Nahdlatul Ulama. Selama lahirnya Nahdlatul Ulama, sepengetahuan saya, NU muncul bukan dengan modelan seperti itu. NU muncul tidak seperti apa yang ditampilkan oleh Rizik Syihab. NU muncul tidak sama seperti apa yang sering ditampilkan oleh Bahar Smith dan kemudian barisan-barisan Rizik Syihab yang lainnya. Yang cenderung kemunculan mereka itu selalu berada pada posisi-posisi yang keras. Baik itu persoalan pandangan mereka soal kondisi politik, baik itu persoalan mengkritik pemerintah, baik itu pada persoalan mendoktrin jamaah dan lain sebagainya. Saya pikir itu jauh dari ciri khas atau karakter NU itu sendiri. Yang kita kenal kiai-kiai sepuh NU, ulama-ulama besar NU. Tidak ada yang kemudian muncul di permukaan dengan model marah-marah dan kemudian menghakimi orang lain, melebeli orang lain sebagai kelompok-kelompok yang tidak benar. Kan ini yang sering kita lihat dari kemunculan Rizik Syihab, ini yang sering kita dengarkan dengan kemunculan Bahar Smith dan sebagainya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi terkait persoalan oknum-oknum ini, yang kemunculannya mereka selalu berada pada posisi-posisi konteksnya politik. Kalau kita perhatikan dari sekian banyak peristiwa yang kemudian mereka terlibat, termasuk sampai baru-baru ini, dan kita juga sudah pernah buat videonya saat kelompok mereka ini, kelompoknya Rizik Syihab menyikapi soal peristiwa yang ada di Rempang. Kalau kita melihat aksi mereka, sebenarnya poinnya bukan persoalan Rempangnya, tapi persoalan adalah mengkritik presiden yang kemudian menghajar habis-habisan pemerintah. Karena banyak sekali isu atau kasus yang kemudian disampaikan pada aksi yang dilaksanakan oleh mereka. Nah, saya pikir NU harus menyikapi kelompok-kelompok seperti ini, orang-orang seperti ini. Karena basicnya mereka menyampaikan doktrin itu di hadapan jamaah. Mereka kemudian berkoar-koar dengan dengan nada yang tidak seharusnya, dengan sikap yang tidak seharusnya, dengan karakter yang tidak seharusnya itu diidentikan dengan NU, tapi mereka sampaikan itu di depan jamaah. Dan tidak sedikit kalangan NU, kalangan Nahdliyin, jamaah mereka itu ikut dengan model berpikir Rizik Syihab yang keras, dengan model berpikir Bahar Smith yang keras. Itu kalau kita saksikan di beberapa pengajian yang dihadiri oleh Rizik Syihab, yang dihadiri oleh Bahar Smith, yang dihadiri oleh
banyaklah oknum-oknum habaib yang sejenis dengan ini. Mereka berada di hadapan puluhan bahkan ratusan, bahkan mungkin ribuan jamaah yang mendengarkan itu. Bagaimana jadinya kalau misalnya 80% dari jamaah itu adalah Nahdiyin, adalah NU. Kan ini yang akan merusak NU dengan sendirinya. Seolah-olah NU identik dengan kekerasan, seolah-olah Islam itu identik dengan kekerasan. Saya pikir ini yang menjadi poin pembahasan kita pada video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Kita lagi-lagi atau saya lagi-lagi ingin menyampaikan bahwa saya bukan orang yang anti dengan kata-kata habaib, anti dengan kata-kata Habib, apalagi bicara pada persoalan cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi saya anti dengan orang-orang yang kemudian labelnya adalah habaib, labelnya adalah cucu Nabi, tapi muncul di permukaan dengan sikap yang arogan, sikap yang keras, sikap yang tidak mencerminkan sebagai cucu baginda, cucu Nabi. Mungkin itu sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.